Sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Jawa telah memiliki sistem kepercayaan asli yang disebut Kapitayan. Ajaran ini berkembang pada masa prasejarah hingga awal peradaban Jawa kuno dan menjadi dasar bagi pandangan hidup masyarakatnya. Kapitayan tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga membentuk nilai-nilai sosial, budaya, dan etika dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kapitayan merupakan ajaran yang berfokus pada pemahaman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini tidak berwujud dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Melalui ajaran ini, masyarakat Jawa diajarkan untuk menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Walaupun kini ajaran Kapitayan tidak lagi dipraktikkan secara murni, nilai-nilainya tetap hidup dalam tradisi dan kebudayaan Jawa hingga saat ini. Asal-usul dan makna Kapitayan. Kata Kapitayan berasal dari kata dasar taya, yang berarti tanpa wujud, kosong, atau tidak dapat dilihat, dengan awalan dan akhiran K. Istilah ini berarti ajaran tentang yang tak berwujud. Penganut Kapitayan menyebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Taya, yang berarti Tuhan yang tak terlihat, tak terlukiskan, namun menjadi sumber segala kehidupan. Pandangan ini menunjukkan bahwa ajaran Kapitayan sudah memiliki konsep monoteisme, percaya pada satu Tuhan, bahkan sebelum pengaruh agama luar masuk ke Nusantara. Konsep ketuhanan. Dalam ajaran Kapitayan, Sang Hyang Taya diyakini sebagai wujud tertinggi yang tidak bisa dijelaskan secara fisik maupun visual. Tuhan bukan sosok yang bisa digambarkan, tetapi diyakini hadir di setiap aspek kehidupan. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno mengatakan, Taya iku ora ana, nanging ana. Taya itu seolah tidak ada, namun sebenarnya ada. Artinya, Tuhan tidak terlihat, tetapi keberadaannya dirasakan melalui alam semesta dan kehidupan manusia. Tempat ibadah dan simbol. Tempat pemujaan dalam Kapitayan disebut pahyangan atau pamujan, yang berfungsi sebagai tempat sembah kepada Sang Hyang Taya. Di rumah, masyarakat membuat sanggar sebagai tempat berdoa pribadi. Simbol utama yang digunakan bukan patung atau arca, melainkan batu, tugu, atau saka guru yang berfungsi sebagai penanda arah sembah, bukan sebagai benda yang disembah. Ini menegaskan bahwa fokus ibadah Kapitayan bukan pada bentuk fisik, melainkan pada makna spiritual, ritual, dan praktik keagamaan. Beberapa praktik penting dalam ajaran Kapitayan antara lain, sembahyang, yang kemudian menjadi istilah sembahyang dalam bahasa Indonesia, yaitu bentuk doa untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Taya. Sesaji-sajen, yaitu persembahan simbolis untuk menunjukkan rasa syukur dan menghormati kekuatan alam. Tapa atau semedi, yaitu laku spiritual untuk mencapai kesucian batin dan memahami hakikat kehidupan. Praktik-praktik tersebut bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sarana membentuk keseimbangan batin dan keharmonisan sosial. Nilai dan falsafah hidup. Ajaran Kapitayan menekankan nilai-nilai, keselarasan dengan alam dan sesama, kesucian hati dan pikiran melalui pengendalian diri, gotong royong, dan rasa hormat kepada leluhur. Konsep keselarasan ini menjadi dasar dari pandangan hidup masyarakat Jawa yang dikenal dengan istilah rukun dan sangkan paraning dumadi asal dan tujuan kehidupan. Pengaruh Kapitayan dalam kebudayaan Jawa. Walaupun ajaran Kapitayan kemudian tergantikan oleh agama-agama besar, pengaruhnya tetap melekat dalam budaya Jawa, terutama dalam tradisi kejawen dan kebatinan. Beberapa warisan Kapitayan yang masih terlihat antara lain, istilah sembahyang berasal dari sembahyang upacara adat yang melibatkan sesaji dan doa. Konsep spiritual manunggaling kaula Gusti, penyatuan manusia dengan Tuhan. Ajaran Kapitayan merupakan warisan spiritual asli Nusantara yang menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah memiliki pandangan religius yang mendalam sebelum datangnya pengaruh luar. Konsep ketuhanan dalam Kapitayan yang menekankan Tuhan sebagai wujud yang tak terlihat menunjukkan tingkat pemikiran metafisik yang tinggi. Nilai-nilainya tentang keselarasan, kesucian, dan kebersamaan masih relevan hingga kini dan menjadi fondasi bagi kebudayaan Jawa yang penuh makna spiritual.